Ramalan Jayabaya ditulis oleh Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kadiri, tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi. Apa yang terdapat di dalamnya adalah rujukan khususnya bagi orang Jawa tentang apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi nanti, sehingga bisa juga kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita sekarang ataupun nanti. Asal-usul utama serat Jangka Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musyarar yang digubah oleh Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri ketiga yang dikumpulkannya pada tahun 1540 Saka atau sama dengan 1028 Hijriah dan pada tahun Masehi 1618. Hanya selisih 5 tahun dengan selesainya kitab Pararaton tentang sejarah Majapahit dan Singosari yang ditulis di Pulau Bali pada tahun 1535 Saka atau 1613 Masehi. Sekalipun banyak keraguan tentang keasliannya, tapi sangat jelas bunyi pada bait pertama dari kitab Musyarar yang menuliskan bahwasanya Jayabayalah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Isi dari bait pertama berbunyi, kitab Musyarar dibuat tatkala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Kitab Jangka Jayabaya yang pertama dan dipandang asli adalah karya Pangeran Wijil I dari Kadilangu atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kadilangu II yang dikarangnya pada tahun 1666 sampai 1668 dalam penanggalan Jawa atau pada penanggalan Masehi 1741 sampai 1743. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka yang artinya punya kekuasaan pada wilayah perdikan yang berkedudukan di Kadilangu dekat dengan Demak. Dalam Jangka Jayabaya, Raja Jayabaya membagi zaman menjadi tiga. Tiga zaman tersebut dibagi lagi menjadi zaman-zaman kecil atau disebut juga Saptamakala. Tiap zaman rata-rata berumur 100 tahun pada penanggalan Masehi atau 103 tahun pada penanggalan bulan. Yang pertama, zaman permulaan disebut Kaliswara, lamanya 700 tahun pada penanggalan Masehi atau 721 tahun pada penanggalan bulan. Pada waktu itu di Jawa banyak terdapat suara alam, halilintar, petir, serta banyak kejadian-kejadian yang ajaib, dikarenakan banyak manusia ingin mencapai derajat menjadi dewa, atau sebaliknya banyak dewa yang turun ke bumi menjadi manusia. Zaman Kaliswara dibagi menjadi 7 zaman. 1. Kala Kukila, lamanya sekitar 100 tahun, dimulai pada tahun pertama sampai tahun ke-100. Pada zaman ini hidupnya orang seperti burung, berebutan mana yang kuat dia yang menang. Belum ada raja, jadi belum ada yang mengatur atau memerintah. Yang kedua, Kala Buddha, tahun 101 sampai tahun 200. Pada zaman ini banyak orang Jawa masuk agama Buddha menurut syariat Sang Hyang Jagatnoto atau Batara Guru. Yang ketiga, Kalabrawa. Pada zaman ini orang-orang di Jawa mengatur ibadahnya kepada dewa, sebab banyak dewa yang turun ke bumi menyebarkan ilmu. Yang keempat, Kalatirta, tahun 301 sampai tahun 400. Pada zaman ini ditandai dengan adanya banjir besar.
yang menyebabkan air menggenangi daratan, dan di sepanjang air itu bumi terbelah menjadi dua, sebelah barat dan timur. Yang sebelah barat disebut Pulau Sumatera. Lalu banyak muncul sumber-sumber air yang disebut umbul, sendang, telaga, dan lain-lain. Yang kelima, Kali Swabara. Dimulai pada tahun 401 sampai tahun 500. Di zaman ini ditandai dengan banyak keajaiban yang muncul dan menimpa diri manusia. Yang keenam, Kalarbawa. Tahun 501 sampai tahun 600. Pada zaman ini orang Jawa sudah mengenal kesenian dan hiburan. Yang ketujuh, Kalapurwa. Tahun 601 sampai tahun 700. Pada zaman ini banyak tumbuh-tumbuhan. Keturunan orang-orang besar yang sudah menjadi orang biasa mulai menjadi orang besar kembali. Zaman kedua yaitu zaman pertengahan, disebut Kali Yuga. Pada waktu ini banyak perubahan pada bumi. Bahkan Pulau Jawa terbelah menjadi pulau kecil-kecil. Banyak makhluk yang salah jalan karena orang mati banyak yang menjelma atau menitis. Zaman Kali Yuga dibagi menjadi 7, yaitu pertama Kalabrata. Tahun 701 sampai 800. Pada zaman ini banyak orang Jawa yang menjalani hidup dengan laku prihatin. Yang kedua, Kaladrawa. Tahun 801 sampai tahun 900. Zaman ini ditandai dengan banyak orang yang mendapat ilham atau wangsit, dan orang yang memiliki kelebihan bisa menerangkan hal-hal yang gaib. Yang ketiga, Kaladwawara. Tahun 901 sampai tahun 1000. Pada zaman ini banyak kejadian yang mustahil atau di luar akal. Yang keempat, Kalapraniti. Tahun 1001 sampai tahun 1101. Pada zaman ini orang Jawa sudah percaya dengan kekuatan olah pikir. Yang kelima, Kalateteka. Tahun 1101 sampai 1200. Pada zaman ini banyak bangsa asing yang datang ke Pulau Jawa. Yang keenam, Kalawisesa. Tahun 1201 sampai tahun 1300. Pada zaman ini banyak orang Jawa yang mendapatkan hukuman. Yang ketujuh, Kalawisaya. Tahun 1301 sampai tahun 1400. Pada zaman ini di Jawa banyak orang yang memfitnah. Zaman ketiga yaitu zaman akhir atau disebut Kali Sangara. Lamanya 700 tahun. Pada zaman ini banyak hujan salah musim dan banyak sungai bergeser atau berpindah tempat. Bumi berkurang manfaatnya, menghambat datangnya kebahagiaan. Zaman Kali Sangara dibagi menjadi 7. Yang pertama, Kali Jangga. Tahun 1401 sampai tahun 1500. Pada zaman ini banyak orang olah kehebatan. Yang kedua, Kala Sakti. Tahun 1501 sampai tahun 1600. Pada zaman ini banyak orang olah kesaktian. Yang ketiga, Kala Jaya. Tahun 1601 sampai tahun 1700. Banyak orang olah kekuatan untuk tulang punggung kehidupannya. Yang keempat, Kala Bendu. Tahun 1701 sampai tahun 1800. Pada zaman ini banyak orang senang berbantahan, akhirnya bentrokan di antara orang Jawa. Yang kelima, Kala Suba. Tahun 1801 sampai tahun 1900. Pada zaman ini orang Pulau Jawa mulai sejahtera, tanpa kesulitan dan bersukacita. Yang keenam, Kala Sumbaga. Tahun 1901 sampai tahun 2000. Pada zaman ini di Jawa banyak orang terkenal karena kepandaian dan kehebatannya.
Yang ketujuh, Kalasurasa. Tahun 2001 sampai tahun 2100. Di Pulau Jawa sudah ramai dan sejahtera, hidup sudah serba teratur, dan sudah tak ada kesulitan. Banyak orang yang berulah asmara.